Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Isyadi Madudin dari kelas D3 RPLA 4401. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik 14, pemrograman berorientasi objek. Di situ terdapat soal, buatlah kembali aplikasi seperti GUI yang ditampilkan di slide halaman 2. Slide-nya itu yang ini. Pada halaman 2 akan seperti ini, kita kasusnya. Oke. Tambahkan fungsi pencarian untuk aplikasi tersebut dikarenakan materi terkait GUI dan basis data. Pastikan fungsi pencarian menggunakan query tertentu yang mengakses database. Oke, di sini kita akan membuat aplikasi seperti ini. Aplikasi tentang daftar pelanggan. Yang pertama itu ada ID member, kita akan masukkan datanya, kemudian terus ada nama, kemudian ada tahun lahir, kemudian ada jenis. Nah, di sini buatlah app dengan tampilan berikut, oke. Tahun lahir ditentukan dari 1990 sampai 2000. Kemudian jenis member itu silver, gold, platinum. Operasi insert ke database. ID member diberikan manual, tidak auto increment. Oke. Database-nya berarti nanti kita akan setting terlebih dahulu untuk database-nya. Maka penyelesaian, buatlah database-nya di MySQL, buat project netbin, import MySQL connector jar, atur GUI di IDE, kemudian tambahkan aksi untuk tambah simpan. Buat koneksi, buat statement, eksekusi query, proses hasil eksekusi query, tutup koneksi. Oke. Kita coba masuk ke database-nya terlebih dahulu. Untuk database-nya tampilannya akan atau isinya akan seperti ini, bentar. Kita coba masuk dulu. Lokal. Kemudian data pelanggan atau pelanggan DB table. Kita masuk ke sini table. Kita coba truk ke data. Table data. Kita coba cek isinya apa aja. Nah, pertama ada ID, nama, tahun lahir, jenis. Tipenya adalah varchar untuk ID, kemudian nama itu varchar dengan isiannya 255 maksimal, kemudian tahun lahir itu varchar 5 digit. Kemudian jenis enum, silver, gold, platinum aja. Oke, langsung aja kita masuk ke codingannya. Yang pertama di sini saya membuat sebuah dbconfig terlebih dahulu untuk memasukkan file yang ada pada konfigurasi db. Seperti yang ada di sini. Ini adalah isi dari .env-nya. Nama db nama, pelanggan db, ini merupakan table di database-nya, kemudian isi username dari pas db itunya atau database-nya. Kemudian ini juga db password-nya, kemudian ini port-nya, kemudian ini host-nya. Setelah itu masuk ke sini. Setelah ini dibikin, kita panggil terlebih dahulu .env, kita panggil .env-nya load. Setelah itu masukkan driver ke MySQL CG gbc driver env get dbhost yang ini, kemudian garis miring env get dbname yang ini. Setelah itu db user untuk user, db password untuk password, kemudian get driver, get db url, get db user, get db password. Setelah ini jadi atau setelah ini selesai, kita masuk ke DB service. Di sini jangan lupa input Java SQL connection, driver manager, result sets, SQL exception, statement. Oke. Di sini saya membuat atribut terlebih dahulu, connection, sedang statement. Setelah itu saya membuat get, fungsi get yang mengembalikan result set. Pertama-tama di sini saya membuat try catch apabila terjadi error pada SQL-nya. Yang pertama open connection, kita buka connection-nya, kemudian result set, tipe datanya, kemudian diberi nama result set. Statement eksekusi query-nya.
Query-nya dari mana? Dari parameter. Oke, return 0 kalau misalnya nggak dapet. Kemudian di sini ada static integer query yang mengembalikan integer, query, string, query. Parameternya string query. Pertama-tama pastikan open connection terlebih dahulu, setelah itu return statement execute update. Statement execute update ini akan mengembalikan nilai integer. Kemudian return 0 jika tidak ada. Kemudian public static connection, open connection. Ini untuk membuka koneksi. Pertama try catch, yang pertama juga try catch penting. Kemudian kelas for name dbconfig get driver. dbconfig.driver ini didapat dari sini. Com SQL CG JDBC driver. Jika connection sama dengan 0, kita bikin connectionnya. Kalau sudah ada, nggak usah. Kemudian statement, connection create statement. Catch, kelas tidak ditemukan. Kemudian jika SQL exception. Get message. Kemudian kembalikan koneksi kalau ada koneksinya. Kemudian close statement, try catch juga, statement dot close. Ini untuk close connection dot close. Oke, setelah itu kita masuk ke data pelanggannya atau pelanggan. Di sini saya membuat kelas pelanggan, isinya itu ada atribut private string, ID, nama, tahun lahir, jenis. Kemudian bikin konstruktor pelanggan, di parameternya ID, nama, tahun lahir, jenis yang akan dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu ada getter dari ID, get dari nama, get dari tahun, get dari jenis. Setelah itu bikin pelanggan service. Jangan lupa import lagi DB service-nya, connection, prepare statement, result set, SQL exception statement, array list. Kemudian di sini ada atribut private static statement, kemudian private array list, pelanggan list. Kemudian di sini saya membuat function yang mengembalikan array list pelanggan list, new array list. Ini akan membuat array list, objek array list baru. Try catch, jangan lupa. Kemudian string query-nya select bintang from data, tabel data ini maksudnya. Result set, kembalikan DB service get query. Query-nya apa? Select bintang from data. Nah, while result next ini kita coba maju dari hasil, kemudian cek pelanggan list, add new pelanggan, result get string. Dapetin kolom ID, dapetin nama, dapetin tahun lahir, jenis. Baru masukin ke dalam array list. Kemudian jangan lupa finally-nya DB service close statement. Kemudian public array list lagi, bikin fungsi baru lagi yang where, fungsi where, pengembaliannya array list, tipe datanya read pelanggan, kemudian menerima parameter string where, kemudian sama seperti yang di atas sini, try catch, jangan lupa string query-nya select bintang from data where, ditambah where, result set, result DB service get query, sama kayak yang ada di atas. File result ID, oke, sama. Setelah itu public boolean delete, ini untuk mendelete string ID-nya apa, kemudian string query delete from data where ID-nya apa. ID didapat dari parameter ini, kemudian integer deleted, DB service query, if deleted itu lebih besar dari 0, maka returnnya true. Jika oke. Selain dari itu, returnnya false. Kemudian boolean insert, ini untuk menginsert insert, kemudian pelanggan, ini merupakan objek dari pelanggan, kasih nama pelanggan, connection con, DB service open connection, string query, insert into data, ID, nama, tahun lahir, jenis, value-nya, tanda tanya, kita akan binding, prepare statement, prepare statement query,
Set string kita akan masukkan pelanggan get ID-nya ke dalam sini, get pelanggan get name ke yang kedua, kemudian get tahun lahir ke yang ketiga, dan get jenis keempat. Kemudian integer created, statement execute update. If created lebih besar dari 0, returnnya true. Selain dari itu, returnnya false. Setelah itu kita masuk ke main. Desainnya sama seperti yang ada di sini, cuma saya membedakannya pada pencariannya kita tambahkan. Soalnya di sini kita menambahkan fungsi pencarian untuk aplikasi tersebut. Sudah menambahkan fitur pencariannya juga. Oke, pertama kita coba untuk masuk ke variabelnya dulu. Nama variabel untuk TF-ID ini, kemudian ini untuk nama variabel TF nama, kemudian ini untuk selected-nya combo tahun, ini combo jenis, kemudian ini button simpan, kemudian ini button reset, kemudian ini TF cari, ini beta n cari, kemudian ini tabelnya kita ganti nama table pelanggan, kemudian ini hapusnya btn hapus. Oke, sudah aman. Yang pertama import dulu Java YZDB service, Java util array list, combo box model, default combo box model, table default table model, data pelanggan, pelanggan service di option pen. Oke, sudah kita bikin atributnya default combo box. Ini kita akan memasukkan nilai dari tahun model, kemudian default table model, table model, kemudian pelanggan service kita bikin instansiasi objeknya, kemudian habis itu ke public main-nya isinya itu init komponen, ini tahun combo, ini table. Kemudian di sini bikin function reset tfid set teksnya itu kita akan ganti jadi 0 kosong atau kayak gini. TF nama set teksnya string kosong, combo jenis set selected index itu kan 0, set selected index untuk tahun juga kan 0. Setelah itu untuk function init tahun combo, bikin array list data tahun, new array list, kemudian tahun model, new default combo box model. Harusnya di sini sih, nggak apa-apa. Kita langsung aja masuk ke for integer i sama dengan 1990 sampai 2000. Di sini dikatakan sampai 2000. Di sini saya bikin perulangan for biasa, integer i sama dengan 990 dari i kurang dari sama dengan 2000. I plus tahun model add element string value of dari i. Kemudian ini akan masuk ke dalam model dari kombonya. Kemudian combo tahun set model combo tahun set selected indexnya itu kan 0. Setelah itu ini table, yang pertama kita bikin headernya terlebih dahulu, nomor, nama, tahun lahir, jenis. Kemudian table pelanggan model kita instansiasi dari header itunya 0, dimulai dari 0. Table pelanggan set model, table pelanggan model tampil all. Untuk fungsi tampil all kita bikin array list yang tipe datanya pelanggan, data pelanggan namanya pelanggan service all, kita panggil pelanggan service titik all, kemudian bikin for each pelanggan data pelanggan sebagai data, kemudian add data to table pelanggan, kemudian masukkan data pelanggannya ke dalam sini. Setelah itu bikin juga fungsi tampil with data, ini untuk langsung ada datanya apa, kita akan masukin ke for pelanggan data pelanggan data to table pelanggan, sama seperti yang ada di atas. Kemudian update table pelanggan set num row 0, kemudian tampil all. Kemudian data to table pelanggan tipe data pelanggan, kemudian pelanggan namanya, nama variabelnya, kemudian string data, string array, data
pelanggan get ID, pelanggan get nama, pelanggan get tanggal lahir, pelanggan get jenis. Tabel pelanggan model add row. Oke, udah. Langsung masuk ke berikutnya itu button simpan. Nah, kita pertama-tama cek dulu isiannya ada semua enggak, TFID ada isinya enggak, nama ada isinya enggak. Kalau enggak ada maka tampilkan pesan, data input ada yang kosong. Kemudian jika semuanya terisi maka boolean create, bikin tipe data boolean yang diberi nama created, kemudian panggil pelanggan service, kemudian titik insert, kemudian bikin objek pelanggan yang isinya itu type ID, get text, type nama, get text, string value of combo tahun, get text, string value of combo jenis, sampai selected jenis. If kemudian jika ininya bernilai true, maka masuk ke sini. Jadi option pane show message is berhasil simpan data pelanggan. Kemudian update table-nya, kemudian reset inputannya. Kemudian selain itu jika masuk gagal, akan masuk ke sini dan this gagal simpan data pelanggan, maka menampilkan message gagal simpan data pelanggan. Oke, untuk button reset kita sudah bikin fungsi reset, jadi inputannya akan kosong. Kemudian tabel pelanggan mouse click ke integer i, tabel pelanggan di select, atau jika user ini mau nyelect tabelnya maka akan masuk ke dalam sini. Jika i lebih besar dari 0, ya ini untuk pengecekan apakah ada yang diinputkan dari tabelnya, apakah ada yang diklik dari tabelnya. Type ID, set text, kemudian masukkan set textnya ke dalam ini formnya. Dari mulai TF ID, TF nama, kemudian combo tahun, selected item, combo jenis, oke, seperti itu. Kemudian button hapus, integer confirm, kita akan menghapus dan kita coba untuk menanyakan terlebih dahulu apakah ingin dihapus data tersebut. Jika confirmnya bernilai 0, boolean deleted pelanggan service delete TFID get text. Kemudian if jika bernilai true, the option show message this tetap berhasil dihapus, kemudian update table, kemudian reset. Setelah itu else jika gagal maka akan menampilkan message this data gagal dihapus. Kemudian ini button cari, kita set row-nya dulu, kita kosongkan terlebih dahulu tabelnya. Kemudian if tf cari get text is blank, jika carinya itu blank atau kosong maka tampilkan semua datanya. Kemudian jika ada yang diinputkan pada text field search atau cari, maka masuk ke dalam sini dan array list pelanggan data pelanggan, pelanggan service where nama, like, tanda persen, kemudian TF cari get text, kita dapatin inputannya, kemudian persen juga. Kemudian boolean exist. Boolean exist tampil with data pelanggan. Ini jika tidak ada, maka tampilkan data pelanggan tidak ada. Jika ada, nggak usah ngapa-ngapain. Oke, kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Run file. Kita coba masuk ke ID member. Kita coba masukkan dulu, simpan dulu terlebih dahulu. Data input ada yang kosong. Oke, errornya berjalan. Kemudian kita coba reset, kosong, aman. Kemudian kita cari aman juga. Kita coba hapus. Apakah Anda yakin? Ya, data gagal dihapus. Oke, skalanya tidak ada inputannya, akan kita hapus. Oke, kita coba untuk ID member.
ID member kita coba masukkan member 004, namanya Mais Yazid. Tahun lahirnya 2000 aja, platinum. Kemudian kita simpan, berhasil simpan data pelanggan. Oke, langsung masuk ke dalam tabelnya. Kemudian kita coba cari Nabila, cari, nah ternyata ada. Jika kita hapus, ada, langsung tampil semua. Nah, jika tidak ada datanya, maka akan tampil message data pelanggan tidak ada. Oke, langsung seperti itu. Langsung kita coba hapus yang ini. Kita pilih dulu, kemudian kita klik hapus. No, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jika no, jika yes, maka data berhasil dihapus dan akan seperti ini. Oke, segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.